Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik kemerdekaan orang percaya. Pada seminggu yang lalu ya, kira-kira tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Ya. Pada waktu itu saya nggak sadar nyetir, dengarkan El Sinta, ternyata ada pidato Bung Tomo, ya, salah satu pahlawan kita pada waktu itu. Sekutu Jenderal Malabe mengancam agar orang-orang Indonesia menyerah kepada sekutu. Nah, salah satu bagian penting dari pidatonya itu tentang kemerdekaan. Ya. Nah, saya merinding mendengar pidato beliau di depan rakyat Surabaya, ya, yang intinya adalah mereka berani membayar kemerdekaan itu dengan apapun juga. Nah, saya rasakan banyak orang yang mengatakan kemerdekaan gitu ya, atau mengungkapkan nilai-nilai nasionalisme. Banyak pejabat yang ngomong demi bangsa dan negara, tetapi saya sendiri merasa satu ungkapan yang berbeda dari apa yang disampaikan Bung Tomo yang waktu itu sudah berbicara tentang kemerdekaan sampai merinding rasanya waktu itu ya. Saya mendengar dibandingkan orang-orang pada zaman ini mengatakan kemerdekaan. Katanya sama, jadi apa yang diungkapkan itu sama, tetapi di balik itu semua memberikan satu nilai yang berbeda. Karena apa? Ya, lengkap kiranya apa yang ada di dalam pikiran hati orang pada waktu itu tentang kata merdeka, dan itu berkonsekuensi pada satu nilai yang harus diperjuangkan, satu pengorbanan ada di balik kata merdeka itu. Nah, sementara barangkali banyak orang saat ini berkata merdeka itu tanpa makna yang seperti itu. Kemerdekaan hanya cenderung merupakan satu kesempatan yang menyatakan kebebasan secara pribadi. Nah, saudaraku, jadi sesungguhnya kemerdekaan itu kalau dipandang dari satu sisi, kita sebagai orang-orang yang menerima kemerdekaan, gitu ya, baik dalam arti fisik maupun dalam arti rohani, tanpa memaknai kemerdekaan itu sebagai satu hal yang merupakan buah dari pengorbanan, maka nilainya menjadi berbeda. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan ya, di Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan itu berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi merdeka itu merupakan satu nilai mutlak yang ada bagi setiap kita orang yang percaya di dalam Kristus. Ya. Barangkali kemerdekaan itu dapat diartikan bebas dari perbudakan, dilepaskan dari ikatan, bebas untuk datang kepada Allah pribadi, atau dilepaskan dari ikatan hukum Taurat. Kita sendiri membayangkan gitu ya, kalau seandainya saya hidup di zaman perjanjian lama, gitu ya, saya harus memberikan persembahan ya pada setiap waktu, kemudian mengikatkan diri pada ritual-ritual hukum Taurat gitu, saya tidak terbayang kalau hidup saya saat ini seperti itu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan
seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Merdeka itu sudah ditakdirkan atau ditetapkan bagi setiap orang percaya, tetapi bukan hanya melihat sebagai satu kesempatan untuk kita membangun kehidupan yang tanpa memaknai bahwa kemerdekaan yang Tuhan beri itu sesungguhnya karena harga pengorbanan yang sudah dibayarkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu yang menjadi makna atas satu nilai kemerdekaan yang kita semua nikmati. Oleh karena itu Allah mau esensi dari kemerdekaan itu bukan dilihat dari kesempatan yang luas untuk menyatakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat, ya, kebebasan yang kita peroleh, tetapi justru esensinya adalah kesediaan diri untuk kita mengapresiasi atas pengorbanan yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya kemerdekaan di dalam orang percaya itu adalah satu kehidupan yang senantiasa melekat dengan nilai pengorbanan seperti yang Tuhan sendiri sudah lakukan. Kemerdekaan adalah satu kesempatan untuk hidup di dalam terang, hidup di dalam firman kebenaran, hidup di dalam kebebasan dari kejahatan, ya, hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Kemerdekaan adalah hidup dalam panggilan Tuhan untuk melayani dan tinggal di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, barangkali kita berbeda dari banyak orang yang melihat esensi kemerdekaan itu dari kesempatan, kebebasan yang dimiliki, tetapi sesungguhnya panggilan orang percaya, esensi kemerdekaan adalah hidup di dalam panggilan yang sesungguhnya, karena motivasinya adalah pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan atas kesempatan yang diberikan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita praktekkan akan makna kemerdekaan itu di pagi hari ini, agar orang lain juga mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu meletakkan esensi kematian Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.